Halo, selamat pagi, salam sehat selalu. Hari ini kita belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perundingan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Perhatikan perjuangan diplomasi melalui perundingan berikut. Alurnya adalah perundingan Linggarjati ini dilaksanakan sebagai bentuk perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat. Hasil perundingan Linggarjati ternyata tidak sesuai harapan. Belanda mengingkarinya dengan melaksanakan atau melancarkan agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama ini selanjutnya dilaksanakan perundingan Renville agar Indonesia dan Belanda bisa berdamai. Tetapi hasil perundingan Renville ini merugikan bagi pihak Indonesia, sehingga terjadilah agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua ini didamaikan melalui perundingan Romroyen, dan pada akhirnya dilaksanakanlah KMB atau Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat, menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati, 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Hasil perundingan Linggarjati tersebut ternyata diingkari oleh pihak Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, sehingga meletuslah agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer Belanda I didamaikan melalui perjanjian Renville yang dilaksanakan tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara pihak Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu negara Amerika Serikat, Australia, dan Belgia yang tergabung di dalamnya. Delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville adalah Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Hasil perundingan Renville 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dan daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetapi perjanjian Renville ini dinilai merugikan bangsa Indonesia,
Sehingga terjadilah agresi militer Belanda kedua atau Operasi Gagak dengan serangan terhadap Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawironegoro. Agresi militer Belanda kedua didamaikan melalui Perjanjian Romroyen yang dilaksanakan tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua tokoh pimpinan delegasi. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan delegasi Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP di Den Haag. Hasil perjanjian pada Perjanjian Romroyen ini adalah 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya, KMP atau Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari KMP: 1. Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Demikian yang dapat BC sampaikan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.